Saya telah mengambil kesempatan untuk mempelajari Al-Quran dan hadis selama beberapa tahun sekarang. Dan sepanjang tahun-tahun ini, saya telah menemukan banyak ajaran dalam Islam yang salah begitu saja. Namun ada satu ajaran dalam Islam yang jauh lebih keliru daripada yang lainnya. Faktanya, saya bahkan tidak perlu menggunakan Alkitab untuk membuktikannya. Salah satu kelemahan terbesar dalam Islam bagi saya adalah penolakannya terhadap penyaliban Yesus. Kami telah membunuh Al-Masih Yesus, putra Maryam, utusan Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan diserupakan bagi mereka. Bahkan orang-orang yang berselisih paham tentang penyaliban ini benar-benar dalam keraguan-raguan. Mereka tidak mempunyai pengetahuan sama sekali, melainkan hanya mengikuti prasangka. Mereka tentu saja tidak membunuhnya. Tetapi Allah telah mengangkatnya kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ketika saya mulai melihat lebih dalam mengenai hal ini, saya menyadari sesuatu. Ini bukan sekadar perselisihan antara Islam dan Kristen. Bahkan sumber-sumber non-Kristen pun mengonfirmasi penyaliban Yesus. Sejarawan Romawi kuno, Tacitus, menulis dalam kitab analisnya tentang penyaliban Kristus. Nero menimpakan kesalahan dan menimpakan siksaan yang paling kejam pada kelompok yang dibenci karena perbuatan keji mereka, yang oleh masyarakat disebut Kristen. Enter text, Kristus, yaitu Kristus, yang menjadi asal-muasal nama tersebut, menderita hukuman ekstrim pada masa pemerintahan Tiberius di tangan salah satu prokurator kami, Pontius Pilatus. Tacitus sama sekali tidak menyukai kekristenan, ia menyebutnya sebagai tahayul yang berbahaya. Dia menulis serangkaian anales, yang merupakan catatan peristiwa yang terjadi selama tahun tertentu. Apa yang baru saja kita baca berasal langsung dari kitab anales buku 15, bab 44. Ini ditulis sekitar tahun 116 Masehi. Dokumen ini mencatat penganiayaan terhadap umat Kristen oleh Kaisar Nero dan mengonfirmasi kepada kita tentang penyaliban Yesus dengan menyebutnya sebagai hukuman ekstrem. Lucian dari Samosata adalah sumber non-Kristen lainnya yang mengonfirmasi penyaliban Yesus. Dia menulis, "Orang-orang Kristen, tahukah Anda menyembah seorang pria merujuk pada Yesus hingga hari ini? Tokoh terkemuka yang memperkenalkan ritus baru mereka dan disalibkan karena alasan itu. Seperti Tacitus, Lucian juga seorang kritikus keras terhadap kekristenan. Dalam bukunya yang terkenal berjudul Kematian Peregrinus, dia mengejek umat Kristen karena mengikuti Yesus. Dan dia menyebut Kristus sebagai seorang sofis, yaitu seseorang yang menggunakan tipu daya untuk meyakinkan orang lain. Sekarang, bagaimana dengan sumber-sumber non-Alkitabiah yang lebih modern? Apa yang mereka katakan tentang penyaliban Yesus Kristus? Bart Ehrman, seorang sarjana perjanjian baru terkemuka dan seorang ateis, telah meneliti penyaliban Yesus Kristus secara ekstensif. Inilah yang dia katakan. Penyaliban Yesus oleh orang Romawi adalah salah satu fakta paling aman yang kita miliki tentang kehidupannya. Dia melanjutkan dengan menjelaskan, mengapa Yesus dieksekusi? Karena dia menyebut dirinya raja orang Yahudi. Dan hanya gubernur Romawi atau seseorang yang ditunjuk oleh orang Romawi, seperti Herodes, yang bisa menjadi raja. Siapapun yang mengaku sebagai raja dianggap merebut hak prerogatif Romawi dan dipandang sebagai ancaman. Jadi, mengapa gelar raja orang Yahudi menjadi tuduhan terhadapnya di persidangan dan tuduhan yang tertulis di papan pengumuman pada saat penyaliban? Karena itu memang benar-benar tuduhannya. Bart Ehrman menjelaskan bahwa Kristus dituduh membuat klaim bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Itulah sebabnya raja orang Yahudi tertulis di atas kepalanya di kayu salib. Pada zaman itu, otoritas Romawi sama sekali tidak menganggap remeh klaim-klaim semacam itu karena hal tersebut dianggap sebagai penghasutan atau makar. Inilah alasan utama mengapa Kristus ditangkap, didakwa, dan akhirnya disalibkan. Baiklah, jadi saya punya pertanyaan. Jika menurut Islam, Yesus tidak pernah disalibkan, lalu apa yang terjadi? Ulama Islam terkenal Ibnu Katsir menjelaskan semuanya dalam tulisan-tulisannya. Ketika Allah mengutus Isa, yaitu Yesus, dengan bukti-bukti dan petunjuk, orang-orang Yahudi, semoga laknat, kemurkaan, azab, dan hukuman Allah menimpa mereka. Oke, tenanglah wahai antisemit, orang-orang Yahudi iri kepada Yesus karena kenabiannya dan mukjizat-mukjizatnya yang nyata, menyembuhkan orang buta dan penderita kusta, serta menghidupkan kembali orang mati.
Meski begitu, orang-orang Yahudi tidak puas dan mereka pergi menemui Raja Damaskus pada waktu itu, seorang politais Yunani yang menyembah bintang-bintang. Mereka memberitahu sang raja bahwa ada seorang pria di Baitul Maqdis yang menyesatkan dan memecah belah orang-orang di Yerusalem, serta memicu keresahan di antara rakyat raja. Raja menjadi marah dan menulis surat kepada wakilnya di Yerusalem untuk menangkap pemimpin pemberontak tersebut. Itu merujuk pada Yesus. Hentikan dia dari menyebabkan keresahan dan salibkan dia serta pakaikan dia mahkota duri. Menurut Ibnu Katsir, orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena mereka cemburu dengan semua mukjizat yang dia tunjukkan. Jadi, mereka pergi menemui Raja Damaskus dan menyampaikan keluhan mereka tentang Yesus kepadanya, dan sang raja memerintahkan agar Yesus disalibkan. Mereka mengepung Isa di dalam rumah, dan ketika dia merasa bahwa mereka akan segera memasuki rumah atau dia cepat atau lambat harus meninggalkannya, dia berkata kepada para sahabatnya, "Siapa yang sukarela dijadikan serupa denganku, yang mana dia akan menjadi sahabatku di surga?" Dan seorang pemuda mengajukan diri. Jadi, orang-orang Yahudi yang marah ini mengepung Yesus di sebuah rumah. Kemudian Yesus, seperti seorang penakut sejati, berpaling kepada para sahabatnya dan bertanya kepada mereka, "Siapa yang mau menjadi umpan atau pengecohku?" Yesus berjanji bahwa siapapun yang sukarela akan bersamanya di surga. Nah, di mana kita pernah mendengar hal itu sebelumnya? Benar-benar sebuah tiruan yang payah. Bagaimanapun Allah membuat pemuda itu terlihat persis seperti Isa sementara sebuah lubang terbuka di atap rumah dan Isa dibuat tertidur lalu diangkat ke langit dalam keadaan tidur. Benarkah? Itu cerita yang dipakai oleh Islam? Inilah kenyataan pahit bagi semua Muslim di luar sana. Setiap sumber kuno dan modern, Kristen dan non-Kristen, semuanya mengonfirmasi penyaliban Yesus Kristus. Kecuali Al-Quran yang penuh polemik, Islam adalah satu-satunya agama. Al-Quran adalah satu-satunya kitab. Muhammad adalah satu-satunya nabi. Dan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menyangkal kebenaran ini. Saya rasa pepatah itu benar kalau begitu. Tanpa kebohongan, Islam mati. Sampai jumpa lagi segera. Salam. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah manusia ceritakan ini. Mau terus? Kaum muslimin kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Mereka perawan terus dapat perawan, istri selesai dia perawan lagi. Yes. Maaf, ini hadisnya sulit. Tolong baca dalam kitab Tamasya ke surga. Rasul berkata zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Serius pak, bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar ini khusus bapak-bapak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar ini khusus bapak-bapak.
Gitbo! Sanus pa! Bagus na ibibong na ikot ng larpangadyan ini. Ni khusus pa.